Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala muridin waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Supraspono, Ketua PWLS Bumi NU Jawa Timur. Yang saya hormati Ajengan Asep Zamzam Nur PWLS Bumi Pusat ya. Yang saya hormati Profesor Muhammad Fatur Rahman. Terima kasih kehadirannya di Tebuireng. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Agung Irawan. Yang saya hormati Ibu Nur Isma. Yang saya hormati Profesor Dr. Frank Tripoli. Dan juga yang saya hormati Ibu Bupati yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Senin, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang, para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dari beberapa tempat, dari Jakarta, ada dari Tasikmalaya, ada dari Surabaya. Ini berawal dari beberapa hari yang lalu saya ini didatengin PWLS Bumi Jawa Timur dari ketua sama beberapa anggota akan mengadakan acara simposium. Nah, kalau di Tebuireng ini monggo. Ini dari unsur NU PWLS Bumi ini ada termasuk satu dari lembaga di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Tebuireng dengan NU itu kira-kira kurang lebih kalau berjalan itu harus sama-sama, seiring sejalan, lahirnya pun juga dari sini juga. Dan kemarin kita sudah melaksanakan apel Hari Santri Nasional juga dari Tebuireng ini, dipusatkan di Tebuireng, kemudian diikuti 528 titik secara virtual. Jadi kita bersama-sama dari Tebuireng ini monggo dengan kegiatan-kegiatan NU. Nah, ini prakarsa Wanono akhirnya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan, kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini yang akan dilaksanakan 2 hari ke depan. Ini satu yang sangat baik. Jadi sudah berapa lama kita ini sudah kegiatan-kegiatan itu terhenti karena adanya COVID. Mulai tahun 2020 sampai di awal tahun ini ada beberapa kegiatan yang kita mulai, dan saya merasakan PWLS Bumi baru sekarang ini mulai ada kegiatan-kegiatan, dan kegiatan yang sangat baik ini simposium itu untuk merumuskan ulang sastra pesantren. Nah, ini rumusan-rumusan ini yang mudah-mudahan nanti bisa dicapai satu rumusan. Dan kalau kita kembali lagi sastra pesantren, memang sastra pesantren itu tidak lepas daripada apa yang ada di kitab-kitab. Karya sastra terbesar yang
tidak ada yang mengalahkan itu adalah ada di Quran. Itu yang kemudian diturunkan di dalam kitab-kitab, dan itu merupakan sastra yang terbaik sepanjang masa, sepanjang zaman. Dan kita, kalau kita mempelajari kitab-kitab klasik, kitab-kitab salaf, nah di situ sebetulnya banyak nilai-nilai sastra yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu mengandung nilai sastra yang begitu tinggi, karena memang diturunkan dari Al-Quran. Dan di Indonesia khususnya, kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita punya satu kekuatan sastra yang kemudian menjadikan satu tradisi yang ada di Indonesia ini kemudian menjadikan budaya yang begitu kuat ada di Indonesia ini. Jadi di Indonesia itu sudah ratusan tahun Islam berkembang di Indonesia. Nah itu kemudian awal abad ke-20 tahun 1900-an banyak ragam Islam masuk ke Indonesia. Tapi kemudian pada saat Indonesia merdeka di tahun 1945, dampak dari pendudukan Belanda maupun Jepang di Indonesia hampir tidak membekas. Jadi yang sejak dari zaman dulu berapa abad yang lalu di Indonesia ini yang mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah itu melaksanakan tradisi-tradisi kemakam, tradisi-tradisi tahlilan, tradisi-tradisi yang selama ini dilakukan sejak zaman-zaman kita kira-kira mungkin yang kita paham itu adalah mulai dari Wali Songo. Nah, diajarkanlah tradisi-tradisi itu untuk memperkuat tradisi yang ada di Indonesia ini. Dan begitu tahun 45 Indonesia merdeka, seolah-olah tidak ada bekasnya, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan dari pendudukan Belanda yang ada di Indonesia ini. Sejak itu juga Indonesia, bangsa Indonesia yang khususnya umat Islam kembali lagi berziarah ke kubur, kemudian yang tahlilan-tahlilan, yang mulutan-mulutan, bahkan sekarang yang mulutan itu semakin semarak. Jadi mulutan di mana-mana. Nah itu tradisi sudah lama, sudah cukup lama, dan itu adalah bagian dari sastra mengasah hati, dan alhamdulillah tadi diekspresikan menjadi karya seni yang tadi kita saksikan bersama-sama. Nah itu adalah ekspresi untuk satu karya seni dari sastra yang ada di tradisi Indonesia, khususnya di Jawa ini. Dan menikmati, terima kasih sajiannya. Nah ini ada beberapa orang sajian yang menarik, nanti kita bahas bersama Prof. Oman. Dan monggo. Dan itu silakan. Dan itu menjadikan apa yang akan dilakukan ini jadi sangat penting. Simposium, kemudian merumuskan ulang sastra pesantren. Dan ini memang ada kekhasannya sastra-sastra pesantren itu, yaitu tadi kemudian bahwa ini banyak kitab-kitab itu yang merupakan turunan dari Quran itu memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Jadi perlu dipikirkan, tinggal mengekspresikannya tadi salah satunya dalam bentuk seni yang kita nikmati, mungkin nanti dengan bentuk-bentuk yang lain. Tetapi
budaya, tradisi yang kita ikuti, kita terima dari leluhur kita itu bisa dijaga dan sampai sekarang. Dan kita alhamdulillah kita bersyukur sekali dengan kekuatan sastra, kekuatan tradisi budaya itu, kita tidak kehilangan budaya itu yang mana kita hanya barangkali ada di Indonesia aja. Kita diduduki bangsa lain sepanjang 3,5 abad ditambah juga dengan 3,5 tahun, tapi tradisi kita tetap utuh. Nah, ini kekuatan dari sastra yang menghasilkan tradisi-tradisi dan budaya, dan itu adalah salah satu bentuk untuk membangun peradaban. Jadi Indonesia ini sebetulnya memiliki tradisi yang hebat dengan waktu yang cukup lama, dengan pendudukan dari Belanda yang cukup lama. Kita tidak berubah, kita tetap mampu mempertahankan tradisi, tetap mampu mempertahankan budaya, dan itu merupakan peradaban yang sangat luar biasa. Ya, barangkali itu nanti perlu perumusan-perumusan, mudah-mudahan perumusan-perumusan akan menambah, memperkuat tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini, yang saya rasa itu nilainya sangat tinggi ya. Sastra tradisi yang ada di Indonesia ini. Dan kalau kita melihat banyak karya-karya seni mengekspresikan seni yang ada di Indonesia ini, Indonesia ini salah satu yang memiliki seni yang menggunakan alat yang dari metal. Ada gong, gamelan dan segala macam, itu tidak mudah bikinnya. Jadi sejak zaman dulu itu memang tradisi seni sastra yang ada di Indonesia ini nilainya sudah tinggi. Nah, ini perlu dibangun kembali dari los bumi. Simposium ini mudah-mudahan menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk memperkuat tradisi-tradisi itu. Tetapi kadang-kadang kita juga ingin ada perkembangan baru, karena hampir semua hal di dunia ini mengalami modernisasi. Ini karena perkembangan ini ada pengaruh dari kemajuan teknologi yang sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap semua kehidupan manusia, tidak itu juga budaya, tradisi maupun peradaban. Nah, maka kemudian sangat penting untuk merumuskan kembali, merumuskan ulang sastra pesantren ini. Nah, ini kita jangan khawatir, nilai sastra tertinggi, nilai sastra yang paling baik sampai sekarang ini adalah tetap ada di dalam kandungan Al-Quran. Maka kemudian Ketua Wilayah Les Bumi ini menjadi satu tugas. Tadi disampaikan di akhir daripada masa tugas di periode sampai tahun 2023 nanti. Nah, ini mudah-mudahan menjadi karya yang atau menjadi meninggalkan hasil yang luar biasa bagi nanti yang akan menerima tongkat estafet di masa yang akan datang. Nah, ini saya ucapkan selamat juga nanti untuk melaksanakan simposium, dan dengan mengucap untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan simposium sastra pesantren dibuka. Saya ucapkan selamat untuk melaksanakan simposium di Pondok Pesantren Kemburan. Dari semua pemikiran-pemikiran yang ada, mudah-mudahan menghasilkan hasil pemikiran yang mampu memperkuat budaya tradisi kita sebagai untuk mempertahankan sastra pesantren yang selama ini sudah
begitu lama ada di Indonesia ini. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi